bahkan ada yang 5 kali, ada yang sehari semalam melakukan ritual, membaca doa dan lain sebagainya. Dan di dalam ritual, di dalam membaca doa, dia mengartikan bahwa itu adalah permintaan. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, dan sedaya pinaringan seger waras kalis saking Rubeda lan Sambikala cinaketaken kalian rejeki ingkang kathah kang murwah sehingga murakapi kangge putra wayah lan keluarga ingkang tansah pinaringan bebungah saking dayaning Gusti lan dayaning alam yang sampun gumelar wonten ing Arcapada. Saderengipun kita milai pepanggihan wonten ing dalu menika, nuwun sewu kula badhe angidung ya menika bahasa filosofi atau sair-sair Jawa ingkang mestinipun menika pepenget kangge kula panjenengan. Miat langening kalangyan haglar pandamun cahar tinon lir kekonang surem sorote tanpa dang sorot lan pajaring purnaming gegana menikalah sair-sair Jawi ingkang sampun dipun tilar kalian atau dipun tilaraken saking leluhur kita. Lan sair menika ingkang asring dipun sampaiaken ta dipun aturaken para dalang-dalang rumiyin minangka kangge pitedah, minangka kangge pepajar utaminipun tiyang Nusantara lan khususipun tiyang ingkang sami Jawa. Kranten tiyang Jawa menika mestinipun jinawi. Nggih, jinawi niku sarwa kecukupan. Nah, saking tembung Jawa, Jawa menika beneh, Jawa menika bener, Jawa menika pinter. Tiyang ingkang sarwi kecukupan menika pranyata tiyang ingkang beneh, ingkang bener lan ingkang pinter. Beneh tegesipun saged ambenahi dhateng jiwa lan ragane. Bener menika saged beneraken tingkah lakuning pribadi. Pinter
ingkang artosipun sampun tinarbuka pinaringan pepajar saking Gusti ingkang Maha Nasa, nggih menika pepajaring budi utawi pepajaring ati. Nggih niki basane dicampur nggih. Supados kangge tiyang-tiyang sanese tiyang Jawi supaya paham. Jadi begitulah syair-syair Jawa yang pada saat itu diajarkan dan disampaikan para leluhur kita. Apa arti dari miat langening kalangyan? Yaitu membuka tabir rahasia. Tabir rahasia apa? Karena pada umumnya yang sulit dibuka tabirnya adalah tabir tentang sejatinya Tuhan dan Tuhan yang sejati. Maka setiap orang untuk membuka tabir itu sibuk dengan ritual, sibuk dengan budaya, sibuk dengan yang dinamakan agama dan lain sebagainya. Makanya miat langening kalangyan aglar pandam muncar. Dengan sibuk itu tujuan enggak ada tujuan lain supaya menemukan siapa sebenarnya Tuhan dan siapa Tuhan yang sejati. Makanya dimaksud miat langening kalangyan aglar pandam muncar itu sebenarnya kalau kita itu enggak pandai-pandai melihat alam dan isinya, sulit kita itu menemukan Tuhan. Karena kemarin sudah saya sampaikan, kalau saya mengartikan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan bahwa Tuhan itu adalah kebutuhan hidup. Apapun namanya, mencari Tuhan yang disangka-sangka itu, menyembah Tuhan yang disangka-sangka itu, orang itu sama sibuk mencari kebutuhan hidup. Dalam arti kebutuhan hidup ya supaya tenang, kalau bekerja supaya lancar, kalau nanti kita melakukan kebaikan supaya dapat imbalan. Itu semuanya yang dipikirkan adalah kebutuhan. Makanya kalau saya mengartikan Tuhan adalah sebenarnya kebutuhan hidup ini supaya semuanya terpenuhi. Padahal kalaupun toh kita itu enggak mencari Tuhan dan tidak sibuk dengan Tuhan, kita itu sudah dipenuhi kebutuhan kita. Tapi kita itu banyak yang terlena dengan apa yang sudah diberikan pada kita. Karena kebutuhan diartikan harta benda, kebutuhan diartikan kebahagiaan, kebutuhan diartikan semuanya terpenuhi. Jadi seolah-olah Tuhan adalah tempat kita di samping mengadu, Tuhan diartikan sama dengan kita menaruh tuntutan. Nah inilah salahnya. Kenapa kok begitu? Ternyata setelah saya pelajari dan belajar dari beberapa orang yang sudah menemukan Tuhan, hanya manusialah ciptaan Tuhan yang di alam ini yang terlalu mempertahankan egonya. Hanya manusialah yang selalu dikalahkan oleh pikirannya. Hanya manusialah yang selalu mengikuti apa dari isi kata hatinya.
Jadi manusia dengan keberadaan yang sudah dipenuhi dan dicukupi segalanya itulah kadang-kadang sampai mengartikan Tuhan itu yang macam-macam. Jadi kelihatannya orang yang sangat bertuhan, tapi dalam hatinya orang yang jauh dari Tuhan. Karena kalau orang yang bertuhan, itu tandanya bahagia, tandanya senang, tandanya menerima. Itulah orang yang bertuhan. Tapi orang yang dilihat kelihatannya kayak bertuhan, namun di hatinya malah sumpek. Malah di dalam hidupnya dia tidak bisa menerima kenyataan Tuhan, dan hidupnya selalu merasa banyak kekurangan sehingga memperbesar keluhan. Buktinya apa? Bagi orang-orang yang mengaku bertuhan, sehari bukan 1 kali saja, bahkan ada yang 5 kali, ada yang sehari semalam melakukan ritual, membaca doa dan lain sebagainya. Dan di dalam ritual, di dalam membaca doa, dia mengartikan bahwa itu adalah permintaan kepada Tuhan. Dia lupa bahwa hidup ini sudah dipenuhi semua dari Tuhan. Tapi karena kita tidak bisa menemukan kebahagiaan, tidak menemukan pencerahan di dalam hatinya, dia tidak bisa agelar panda muncar, maka orang itu seolah-olah diperbudak oleh pikiran, diperbudak oleh nafsunya sendiri, sehingga sampai mengeklaim kalau ini baik, kalau ini salah. Sampai mengeklaim bahwa ini pahala, kalau ini murka. Maka dari itu, mewakili dari orang-orang Nusantara yang saat ini lagi salah paham karena terlalu mempertahankan paham yang salah, marilah kita sadar, apapun bentuk agamanya, apapun bentuk kepercayaannya, marilah kita terima bahwa kita itu manusia, dicipta oleh alam ini, oleh Tuhan, oleh Gusti, oleh Allah, oleh Sang Hyang Widi, oleh Zat Kang Murweng Zat. Sebenarnya fungsi kita adalah hanya untuk taat dan selalu menjalankan titah sebagai manusia. Marilah kita berkaca pada ciptaan yang lain, ya, bahwa manusia itu dengan ego yang sangat tinggi, dengan kesombongannya sangat luar biasa, sehingga kita itu manusia yang berpikir, yang punya pikiran, yang mempunyai akal, tapi ternyata kita masih kalah dengan hewan. Kok bisa begitu, gimana? Contohnya, ayam. Di saat pagi hari, yang jantan berkokok, yang betina petok-petok, itu adalah tanda kebahagiaan, dan dia menerima sebagai ciptaan
menjadi ayam. Dan ayam setelah bangun tidur, dia tidak pernah sibuk dengan Tuhannya. Tapi ayam sibuk untuk mencari kebutuhan hidup untuk hari ini, saat ini, dan di sini. Dia tidak pernah memikirkan untuk hari esok, di mana, dan harus apa. Inilah bedanya dengan manusia. Lah kita yang hidup di hari ini, di sini, dan saat ini, yang kita pikirkan besok dan nanti. Nanti pun yang diangan-angan setelah mati. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menerima bahwa kita itu manusia yang punya akal, yang punya pikiran. Tapi angan-angan kita yang terlalu tinggi, lambungan angan-angan itu, sehingga kita itu terlena dengan otak dan pikiran kita sendiri.